Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yasmita Bintari Putri dari kelas mengoperasikan Excel dan Tableau untuk analisis data oleh Kubisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis data Superstore saya yang selama kelas saya ikuti. Di sini saya akan menjelaskan melalui hasil dari Tableau di mana terdapat dua navigation pane yang akan membantu saya dalam menjelaskan hasil analisis saya. Dimulai dari yang pertama, yakni kinerja penjualan. Di sini kinerja penjualan diukur dari tingkat penjualan atau sales dan juga tingkat keuntungan atau profit. Dapat dilihat pada pojok kiri atas, terdapat data persebaran sales pada peta negara Amerika Serikat, di mana total penjualan sale sebesar $2.297.201, sedangkan total keuntungan sebesar $286.397 dengan hasil dari profit margin sebesar 12,47%. Jika melihat dari setiap region, profit margin tertinggi diraih oleh region West sebesar 14,94% dan juga margin terendah dihasilkan oleh region Sentral sebesar 7,92%. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi terhadap sales pada bagian sentral agar dapat meraih profit yang lebih baik. Namun, jika kita melihat dari data tahun 2020, di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID yang mengganggu tingkat sales dan juga profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Dapat dilihat pada keseluruhan region, perjualan terbesar di sini ditandai dengan warna biru tua dan yang terkecil ditandai dengan warna biru muda, di mana kinerja penjualan terbesar dihasilkan oleh California, yakni sebesar $457.688, sedangkan kinerja penjualan terkecil dihasilkan oleh North Dakota pada Central Region dengan sales sebesar $920. Selanjutnya ada di sebelah kiri, di sini adalah grafik penjualan per bulan, di mana pada grafik ini diukur melalui total dari keseluruhan state. Dapat dilihat pada tahun 2017, grafik yang dihasilkan cukup fluktuatif, begitupun pada tahun 2018, 2019, dan juga 2020. Pada awal bulan, yakni pada bulan Januari, terjadi penurunan sales atau penjualan, lalu akan naik kembali pada bulan Maret, dan akan terjadi penurunan kembali pada bulan April hingga Agustus. Dilanjutkan dengan kenaikan yang cukup signifikan pada bulan September, dan ditutup dengan penurunan kembali pada bulan Desember. Hal ini juga akan menjadi prediksi serupa yang terjadi pada tahun 2021, seperti yang dapat dilihat di gambar. Kembali pada dashboard penjualan, selanjutnya adalah penjualan per kategori, di mana sales tertinggi dihasilkan oleh kategori teknologi dengan sales sebesar $836.154 dan terendah adalah office supplies, yaitu sebesar $719.047. Dengan profit tertinggi dihasilkan oleh teknologi kembali dengan profit sebesar $145.455 dan terendah adalah furnitur dengan profit sebesar $18.451, di mana berdasarkan hasil dari analisis penjualan per kategori, dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu untuk mempertahankan sales dan juga penjualan kategori teknologi sebab menghasilkan sales dan profit yang cukup baik. Dan juga perusahaan perlu untuk melakukan evaluasi pada kategori furnitur sebab kategori furnitur menghasilkan sales yang cukup tinggi, namun profit yang dihasilkan cukup rendah. Selanjutnya adalah penjualan per segmen. Sales tertinggi dihasilkan oleh segmen consumer, yakni sebesar $1.161.041. Sedangkan sales
Penjualan terendah dihasilkan oleh home office, yakni sebesar $429.653. Sedangkan profit tertinggi dihasilkan kembali oleh konsumer, yakni dengan profit sebesar $134.119, dan profit terendah dihasilkan oleh home office kembali, yakni sebesar $60.299. Maka dapat disimpulkan mengenai penjualan per segmen, di mana penjualan pada segmen konsumer harus dipertahankan sebab menghasilkan sales dan juga profit yang cukup baik. Dan juga perlu adanya evaluasi kembali mengenai penjualan pada segmen home office. Kembali pada landing page utama, di sini saya akan menjelaskan mengenai detail penjualan per city, di mana dapat dilihat pada sebelah kiri terdapat bubble chart mengenai penjualan per city, di mana hasil penjualan terbaik ditandai dengan warna biru tua dengan ukuran yang cukup besar. Sedangkan yang kurang baik ditandai dengan warna orange dengan ukuran yang besar pula. New York City menjadi kota dengan penjualan terbaik, di mana menghasilkan sales sebesar $256.368 dan profit sebesar $62.037. Dan Philadelphia menjadi kota dengan penjualan terburuk, di mana sales yang dihasilkan sebesar $109.077 dengan profit yang dihasilkan minus $13.838, di mana dapat disimpulkan bahwa untuk penjualan New York City untuk terus dipertahankan dan perlu adanya evaluasi kembali dari penjualan yang dihasilkan pada kota Philadelphia dikarenakan hasilnya yang minus pada kota tersebut. Selanjutnya di sebelah kanan dapat dilihat ada korelasi sales dan juga profit, di mana di sini dilihat dari average atau rata-rata diskonnya. Dapat dilihat pada layar, terdapat garis diagonal yang melintang dari ujung kiri ke ujung kanan atas. Hal itu merupakan garis normal yang seharusnya tiap city dapatkan, di mana region terbaik dihasilkan oleh West dengan R-square sebesar 0,935908. Hal ini ditandai pula dengan sales dan profit yang cukup baik, yakni dapat dilihat dengan profit yang searah naik ke arah atas, searah dengan garis diagonal. Sedangkan region terburuk diraih oleh Central, di mana memiliki garis yang bergerak di bawah profit yang menandakan bahwa penjualannya tidak baik untuk profitnya, tidak menghasilkan hasil yang baik kepada profit. Selanjutnya adalah clustering, di mana pada clustering ini terbagi menjadi dua segmen, di mana terdapat dua cluster, yakni yang pertama adalah cluster 1 dan juga cluster 2, di mana cluster 1 ditandai dengan warna biru dan juga cluster 2 ditandai warna orange, di mana cluster 1 ini merupakan cluster yang menghasilkan sales dan juga profit yang baik, di mana di sini ada salah satunya ada New York City, Los Angeles, dan juga Seattle. Dan cluster kedua merupakan cluster di mana terdapat kota yang menghasilkan sales dan juga profit yang cukup buruk, di mana di sini ada Philadelphia, Houston, dan juga Chicago, di mana perusahaan perlu untuk melakukan evaluasi atau perlu melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kota-kota tersebut dikarenakan menghasilkan sales dan juga profit yang cukup buruk. Beralih pada analisis kuadran, di sini saya menggunakan alat bantu yakni garis kuadran yang melintang di atas garis sales dan juga profit, di mana average pada analisis kuadran sebesar 4,326 ribu. Di sini terdapat 4 bagian kuadran, di mana kuadran 1 merupakan
kuadran yang menghasilkan daerah-daerah yang daerah-daerah superior atau yang menghasilkan sales dan juga profit yang cukup baik. Di sini daerah 2, daerah 3, dan juga daerah 4. Di mana daerah 4 merupakan daerah-daerah yang perlu adanya evaluasi lebih. Seperti yang pada pembahasan sebelumnya, pada kuadran 1 terdapat beberapa kota yang memiliki hasil yang cukup baik seperti New York City, Los Angeles, Seattle, San Francisco, dan banyak lainnya. Dan juga kota-kota seperti Philadelphia, Houston, Chicago, dan juga Jacksonville perlu untuk adanya evaluasi lebih. Selanjutnya yakni keterangan diskon. Di sini saya telah membuat data mengenai keterangan diskon yang tiap-tiap kota dapatkan dari hasil sales dan juga penjualan. Di mana warna merah ditandai dengan tidak adanya diskon, tanda biru adalah diskon besar, dan warna oranye adalah diskon kecil. Lalu selanjutnya adalah keterangan profit, di mana ini merupakan tabel yakni profit-profit yang dihasilkan per city, di mana warna biru ditandai dengan untung dan warna merah ditandai dengan rugi atau minus. Dan berikut adalah hasil dari table calculation setiap region dari hasil penjualan per kategori. Sekian analisis saya terkait dashboard penjualan Superstore. Semoga analisis yang telah saya lakukan dapat menjadi insight dalam rangka pengambilan keputusan oleh perusahaan. Saya Smita, pamit undur diri. Terima kasih. Aku bisa, kamu bisa.